Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, dan saya percaya bahwa saudara dan saudari semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan juga karena pada waktu ini kita memiliki kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama secara live, secara online. Dan saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berkumpul pada hari ini, saya percaya juga bahwa di situ adalah roh Tuhan. Amin, di situ ada Tuhan, di situ ada roh Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Hari ini kita masih di dalam topik ataupun series mengenai Isabel. Tetapi saya akan bawakan satu tajuk yang agak berbeza, yaitu jangan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Apa kaitannya dengan roh Isabel, saudaraku? Kita tahu bahwa roh Isabel ini berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan dan supaya umat Tuhan itu terkeluar daripada perjanjian dengan Tuhan, terkeluar daripada warisan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita tahu bagaimana kita menewaskan Isabel, dan minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita bangkit melawan roh Isabel, bagaimana kita bangkit sebagai seorang pahlawan, memenuhi panggilan Tuhan seperti Yehu mengalahkan Isabel, membunuh Isabel. Saudara, pada hari ini kita juga harus pertahankan panggilan Tuhan itu dalam hidup kita dan peliharalah perjanjian yang Tuhan telah lakukan. Dan kita tahu bahwa melalui iman kita di dalam Yesus, kita telah masuk perjanjian lewat darah Tuhan, di mana Tuhan telah melakukannya ini dalam kehidupan kita lewat kematian di atas kayu salib. Dan dalam perjanjian lama, Tuhan melakukan perjanjian ini melalui Abraham. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan sangat-sangat memperhatikan kehidupan kita supaya kita jangan melanggar perjanjian yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa roh Isabel ini adalah roh yang mau kita melanggar perjanjian Tuhan supaya kita hidup berdosa di hadapan Tuhan, hidup terkutuk di hadapan Tuhan. Tetapi pada hari ini Tuhan mau kita menyelidiki hati kita, bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap memelihara perjanjian dengan Tuhan. Jangan melanggar, karena ketika kita melanggar perjanjian dengan Tuhan, ada akibat yang besar yang membuatkan hidup kita dalam keadaan yang tidak bisa masuk ke dalam kelimpahan yang Tuhan siapkan. Dan saya akan baca dalam saudaraku dalam Ulangan yang ke-29 ayat 14 hingga yang ke-15. Ulangan 29 14 ayat yang ke-15. Perjanjian serta sumpah ini bukan hanya kuikat dengan kamu sahaja, yaitu setiap orang yang pada hari ini berdiri di sini bersama dengan kita di hadapan Tuhan Allah kita, melainkan juga dengan setiap orang yang pada hari ini tidak berada di sini bersama-sama dengan kita. Maksudnya saudaraku, Tuhan ingin dan Tuhan sangat serius dengan perjanjiannya dengan kita, saudaraku. Karena ketika kita berada dalam perjanjian Tuhan, kita berada di dalam panggilan kita di dalam Tuhan. Ketika kita berada dalam perjanjian Tuhan, kita berada dalam kelimpahan kuasa mujizat Tuhan. Dan ketika kita berada dalam perjanjian Tuhan, kita sedang berjalan sebagai satu bangsa yang kudus, yang Tuhan persiapkan untuk kedatangannya, untuk kita memerintah bersama dengan Dia nanti. Saudaraku, marilah kita belajar bagaimana kita mempertahankan atau memelihara perjanjian Tuhan. Saudaraku, ketika kita mentaati panggilan kita sebagai satu bangsa yang kudus, di dalam memelihara perjanjian Tuhan, Tuhan mau kita menyatakan Dia. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan memanggil saudara dan mempersiapkan saudara menjadi satu bangsa yang kudus. Supaya saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan telah persiapkan untuk saudara dan saya. Maka itu saudaraku, ketika bangsa Israel berada di Mesir, berada di persekitaran perbudakan dan persekitaran budaya Mesir, penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan penyembahan patung-patung anak lembu emas, saudaraku. Dan di situ bangsa Israel berada di dalam perhambaan selama 400 tahun. Dan ketika bangsa itu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa mereka sedang diperhamba, dan mereka hidup dalam budaya Mesir, budaya penyembahan berhala, penuh dengan kejahatan. Tuhan mau memanggil bangsa ini adalah yang umat kepunyaan Allah sendiri untuk membawa mereka keluar daripada pengaruh dan budaya Mesir. Kenapa saudaraku? Karena di tempat itu penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan pemberontakan,
penuh dengan sihir, penuh dengan persundalan. Maka umat Tuhan itu dipanggil keluar karena di situ dikuasai oleh Isabel, roh pemberontakan kepada Tuhan, roh penyembahan berhala. Maka Tuhan memanggil bangsa ini keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan mempersiapkan bangsa ini sebagai satu bangsa yang kudus, umat yang kudus untuk menyatakan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Namun saudaraku, kalau kita lihat bangsa ini dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tetapi pengaruh Isabel itu, pengaruh roh itu, pengaruh penyembahan itu masih ada dalam hati mereka. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Musa. Mereka membangunkan ataupun membina, membuat patung tuangan anak lembu emas. Mereka menyembah. Dari mana mereka bisa tahu anak lembu ini mereka jadikan Tuhan? Itu pengaruh dari Mesir. Pengaruh dari sana. Makanya Tuhan hari ini mau membawa kita keluar daripada pengaruh budaya dunia yang membuat hati kita bisa terpesong, saudaraku. Jadi pada hari ini Tuhan mau kita benar-benar keluar lewat panggilan Tuhan. Supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang berlaku di persekitaran kita. Karena kalau kita tinggal di dalam persekitaran itu, kita sudah pasti melanggar perjanjian dengan Tuhan. Sudah pasti kita tidak bisa, sudah pasti pengaruh yang besar itu akan menguasai kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi satu bangsa yang kudus kalau kita masih hidup di tengah-tengah pengaruh penyembahan berhala? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebab Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada pengaruh Isabel di Mesir. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kamu telah hidup lama di Mesir. Pengaruh itu sudah ada di situ, kamu harus keluar supaya saya membawa kamu keluar untuk menyembah Allah yang benar. Allah yang melakukan perjanjian dengan kamu, dengan nenek moyangmu. Allah yang menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku, satu bangsa yang kudus. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan membawa keluar bangsa Israel supaya mereka bisa menjadi bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Kita baca saudaraku Ulangan 29, 16 ayat yang ke-17, Ulangan 29, 16, Ulangan 29, 16 hingga ayat yang 17. Kamu tahu bagaimana kita tinggal di tanah Mesir. Dan bagaimana kita berjalan di tengah-tengah bangsa yang telah kamu lalui. Kamu telah melihat barang-barang kejijikan dan berhala-berhala mereka yang terbuat daripada kayu, batu, perak, ataupun emas yang ada di antara mereka. Amin. Tuhan mau memanggil bangsa ini keluar menjadi bangsa yang berjalan dalam perjanjian Tuhan. Kenapa saudaraku, ketika mereka sentiasa berada di Mesir dan tidak keluar daripada pengaruh itu, mereka tetap melanggar perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Maka saudaraku, Tuhan memanggil mereka keluar. Bangsa ini keluar saudaraku, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam kita menjalankan keluar panggilan Tuhan dan memelihara perjanjian ini, kita berjalan sebagai satu bangsa. Kita berjalan sebagai satu umat. Berjalan sebagai satu bangsanya Tuhan. Sebagai satu gereja yang besar. Yang Tuhan telah panggil. Jadi tanggung jawab kita supaya kita juga sebagai orang-orang yang percaya perlu saling menasihati ataupun saling memperhatikan, saling melindungi sesama kita. Jika ada di antara kita yang terpengaruh dengan penyembahan berhala, dipengaruhi oleh Isabel, dan Tuhan mau kita sendiri yang memberikan nasihat kepada orang ini supaya mereka sentiasa berada di dalam perjanjian Tuhan dan tidak melanggar perjanjian itu. Saudaraku, bayangkan kalau ada di antara kita dalam umat Tuhan, dalam bangsa yang kudus itu, melakukan yang jahat, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Pengaruhnya itu sangat besar kepada gereja. Pengaruhnya itu sangat besar kepada umat Tuhan. Makanya kita harus memelihara atau saling mengingatkan. Jaga perjanjian. Kita umat Tuhan, umat yang kudus yang Tuhan bawa keluar daripada pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Makanya saudaraku, kita harus saling melindungi, saling mengingatkan, saling memelihara perjanjian yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara dan saya telah diikat, dan saudara dan saya telah diikat dengan darah Yesus, darah perjanjian itu. Jangan izinkan kehidupan kita
memecahkan atau menghancurkan perjanjian yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kita baca saudara Ulangan 29 ayat ke-18. Jangan sampai ada antaramu, laki-laki, perempuan, kaum ataupun suku yang ada hari ini hatinya berpaling daripada Tuhan Allah kita untuk pergi beribadat menyembah Tuhan bangsa-bangsa itu. Jangan sampai ada di antaramu akar yang menghasilkan pokok beracun atau buah yang pahit. Amin. Haleluya. Tuhan mengatakan jangan sampai ada di antara kamu yang pergi beribadah, imannya terpesong, beribadah kepada Allah lain. Mereka melanggar perjanjian. Kenapa saudaraku? Karena jika ada di antara kita yang melakukan hal itu, ia menjadi satu akar yang pahit, yang bisa meracuni, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita melihat saudaraku, banyak keluarga, banyak gereja hancur karena akar kepahitan ini. Akar penyembahan ini, akar penyembahan berhala saudaraku. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita berusaha untuk saling mengingatkan. Maka Tuhan mengatakan, kita perlu antara kamu jangan beribadat kepada Allah lain. Tuhan mau kita sentiasa mengingatkan setiap orang dari kalangan kita. Amin saudaraku, jika tidak, ia akan menghasilkan pokok yang beracun, buah yang pahit. Makanya sebagai tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan, kita perlu saling memperhatikan antara satu dengan lain. Jangan berkepentingan diri kita sendiri. Karena kita berjalan tidak berjalan satu orang. Kita memenuhi rancangan Tuhan itu sebagai satu bangsa yang kudus. Maka Tuhan memanggil, Tuhan tidak hanya memanggil satu orang keluar dari Mesir, tetapi Tuhan memanggil satu bangsa keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan yang hebat dan besar. Tuhan tidak hanya memanggil kamu satu orang, tetapi Tuhan memanggil satu bangsa, satu umat, satu gereja yang besar, satu tubuh Kristus untuk masuk ke dalam apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kita sebagai satu bangsa. Karena akhirnya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam perjanjian dengan Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemerintahan yang Tuhan yang akan terjadi di muka bumi ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jadi perhatikan bagaimana kita dan sesama kita menjalani kehidupan ini. Adakah kita orang yang berkepentingan diri sendiri, atau kita juga mau belajar menegur atau menasihati orang lain, saudaraku. Tuhan mau kita belajar saling menasihati dan memberi respon untuk menasihati yang lain. Amin. Jangan kita suka memberikan alasan, karena alasan untuk kita tidak mau alasan untuk kita tidak mau bekerja sama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pasti dikuasai oleh roh Isabel, roh pemberontakan, roh kesombongan, rasa diri benar, orang yang bersandar kepada kekuatan sendiri, dan orang ini akan membawa racun dalam gereja. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, inilah yang akan membuat orang kita melanggar perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita berada di dunia ini, kita dikelilingi dengan berbagai cara dunia yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita tidak berhati-hati, maka benih kejahatan, benih penyembahan berhala, benih pemberontakan itu akan masuk dalam kehidupan kita, sehingga bukan saja merosakkan, bukan saja mematahkan, bukan saja menghancurkan, memutuskan perjanjian kita dengan Tuhan, tetapi yang membawa kesan kepada jemaat kita yang lain. Saudara yang seiman dalam Tuhan, karena benih kejahatan itu pahit, menghasilkan buah pemberontakan, menghasilkan kebencian, menghasilkan kesombongan, kepentingan di sini, sehingga ia menghancurkan kehidupan jemaat Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita belajar menjaga perjanjian dengan Tuhan dan tidak melanggarnya, saudaraku, kita perlu menilai diri kita. Adakah kita ini adalah orang yang memiliki sikap menipu diri sendiri? Bagaimana saudaraku? Kita tahu tentang perjanjian Tuhan. Saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara menipu kehidupan saudara sendiri. Saudara kelihatannya sebagai orang yang beragama. Memiliki agamawi. Setiap minggu, setiap hari kamu datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam hatimu penuh dengan pemberontakan. Kamu penuh dengan kamu melanggar perjanjian dengan Tuhan. Kamu melakukan dosa. Kamu tidak bertobat, saudaraku. Akhirnya saudara kelihatannya kelihatan dari luar adalah orang yang rohani. Tetapi di dalam hatimu penuh dengan pobrok kejahatan yang sangat-sangat busuk.
Saudaraku, ini akan menghancurkan perjanjian saudara dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, maka dalam Ulangan 29 ayat 19 mengatakan, jika orang semacam itu mendengar perkataan laknat ini, dia menyangka bahwa dirinya tetap diberkati. Katanya, aku akan tetap sejahtera meskipun aku hidup dalam kedegilan hatiku. Akibatnya lenyaplah tanah yang basah maupun yang kering. Amin. Orang yang hidup di dalam sikapnya yang menipu diri sendiri, yang penuh dengan pemberontakan, firman Tuhan mengatakan orang ini hidup dalam laknat Tuhan, dalam penghukuman Tuhan. Di mana mereka berada, ia bisa memberikan kesan kepada tanah yang mereka ada di tempat itu. Memberikan kutuk kepada tanah di mana mereka berada. Saudaraku, sangat bahaya. Jadi kita perlu tahu bagaimana kita memelihara hidup kita supaya tidak menjaga, tidak melanggar perjanjian dengan Tuhan. Makanya mari kita koreksi hati kita. Adakah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, namun pada masa yang sama kita melakukan dosa, pemberontakan, dosa perzinahan, penyembahan berhala, merasakan bahwa diri kita adalah diri yang sangat hebat, sombong. Kita tidak perlukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia, kita perlu menilai. Ada ciri-cirinya yang kalau kita lihat orang-orang yang menipu diri sendiri, mereka adalah orang yang berpikir bahwa mereka itu sentiasa benar. Amin. Dia mahukan caranya diterima. Banyak di gereja, saudaraku. Dia rasa diri benar. Saya sudah lama di gereja. Saya benar. Ini caranya yang terbaik. Kalau kamu tidak dengar apa yang saya katakan, kamu orang yang tidak baik. Kamu orang yang bukan yang selari dengan apa yang saya pikirkan. Ramai orang seperti ini, saudaraku. Mereka merasakan bahwa mereka benar. Maka ketika ditegur, mereka tidak mau menerima teguran. Karena apa? Karena mereka rasa diri benar. Namun pada hakikatnya, mereka tidak mentaati Tuhan. Karena sikap mereka membuat mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Walaupun kelihatannya rohani, tetapi perubahan sikapnya, percakapannya, perbuatannya itu benar-benar melanggar perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, kita ini sebagai satu bangsa yang Tuhan panggil, di mana kita memiliki satu kepimpinan untuk kita bergerak maju. Tuhan memanggil seorang pemimpin dalam gereja, untuk kita bergerak maju dalam panggilan Tuhan sebagai satu bangsa yang kudus. Taati dan menghormati mereka. Jangan kutuk, jangan kritik, saudaraku. Karena pemberontakan ini akan mempengaruhi orang lain untuk memberontak kepada pemimpinmu, kepada pastormu, kepada orang yang memimpin engkau di dalam rumah Tuhan. Ya saudaraku, kita harus benar-benar menjaga perjanjian ini dengan Tuhan. Supaya kita masuk ke dalam apa yang Tuhan menjanjikan dalam kehidupan kita. Perbezaan kita sebagai umat yang termeterai dalam perjanjian Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai satu bangsa yang kudus. Ingat saudaraku, saudara adalah bangsa yang kudus yang Tuhan panggil. Tuhan mau umatnya menjadi umat yang berbeza dari yang lain untuk menyatakan kuasa dan kasih karunia Tuhan. Keluaran 33:16 mengatakan, dari manakah orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, yaitu aku dan umatmu ini, bukankah karena kehadiranmu menyertai kami, maka kami, yaitu aku dan umatmu ini dibezakan daripada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Kita berbeza dengan bangsa lain. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat Tuhan karena hadirat Tuhan menyertai saudara. Tuhan saudara memimpin saudara untuk masuk ke dalam perjanjian, untuk masuk ke dalam kelimpahan di mana saudara berada. Saudara yang seiman dalam Tuhan, Tuhan berjalan dan menyertai kita. Hadirat Tuhan dan kebenarannya membuat kita menjadi satu bangsa yang luar biasa di tanah di mana Tuhan letakkan saudara dan saya. Jadilah bangsa yang kudus, jadilah bangsa yang membawa hadirat Tuhan. Karena saudara adalah bangsa yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Pelihara perjanjian Tuhan itu, jangan langgar perjanjian Tuhan. Ketika kita melanggar perjanjian Tuhan, penuh dengan pemberontakan dalam hati kita, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kepalsuan, penipuan dalam diri kita, saudaraku. Ketika kita melanggar perjanjian sebagai umat Tuhan, ada akibatnya. Amin. Ada akibatnya. Kita baca saudaraku dalam Ulangan 29 yang ke-20. Akibat kita melanggar perjanjian Tuhan. Ulangan 29 yang ke-20. Tuhan tidak akan rela mengampuni orang itu. Oh, bahaya saudaraku. Tuhan tidak akan rela mengampuni orang itu
Sebaliknya, dengar baik-baik, sebaliknya kemurkaan Tuhan serta kecemburuannya akan membara terhadap orang itu pada waktu itu. Segala laknat yang tertulis dalam kitab ini akan menimpanya dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Oh, sangat bahaya saudaraku. Sangat bahaya. Ketika kita telah hidup dalam perjanjian Tuhan dan kita melanggar perjanjian Tuhan, Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni orang itu. Yang kedua, Tuhan katakan bahwa kecemburuannya akan membara terhadap orang itu dan laknat ataupun penghukuman akan datang atas orang itu. Dan Tuhan mengatakan bahwa namanya akan dihapus dari kolong langit. Ini sangat-sangat berbahaya saudaraku. Ketika kita melanggar perjanjian Tuhan. Ulangan 29 yang ke-21. Tuhan akan memisahkan dia daripada segala suku Israel dan membuatnya tertimpa bencana selaras dengan segala laknat daripada perjanjian yang tertulis dalam kitab suci Taurat ini. Tuhan akan memisahkan kita. Kita tidak lagi menjadi bangsa kudusnya Tuhan. Karena kita melanggar perjanjian. Bangsa yang kudus adalah bangsa yang berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Yeremia 5:17 dan 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia, yang bergantung pada kekuatan sendiri, dan yang hatinya berpaling daripada Tuhan. Ini siapa saudaraku? Mereka yang sudah melanggar perjanjian Tuhan. Mereka terkutuk. Kenapa? Mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak lagi dalam perjanjian Tuhan, tetapi hidup kepada dirinya sendiri, bergantung kepada manusia. Dan mereka adalah orang-orang yang terkutuk kata firman Tuhan karena hatinya sudah berpaling dari Tuhan. Jadi bahaya saudaraku, ketika kita melanggar perjanjian Tuhan, Tuhan tidak mau mengampuni saudara dan saya. Ini sangat mengejutkan. Sangat-sangat berbahaya. Kita perlu ambil perhatian di sini saudaraku. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang murah hati, benar. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni kita. Tetapi ketika kita melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan akan menghapuskan kita. Sama seperti Tuhan membunuh Ahab dan keluarganya. Habis semua keluarga Ahab dan keturunannya. Karena penyembahan berhala. Karena mengizinkan Isabel menguasai bangsa itu. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Kita akan menjadi musuh Tuhan. Dan karena murkanya Tuhan, kemarahannya Tuhan membuat kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita terkutuk. Daripada diberkati, kita dikutuk. Berkat menjadi kutuk buat kita. Memiliki akibat yang kekal. Di mana nama kita terhapus dalam buku kehidupan. Kita diasingkan. Dan hanya orang yang benar-benar hidup di dalam perjanjian Tuhan tetap berada di dalam perancangan, dalam hidup dalam sebagai satu bangsa yang kudus. Saudaraku, mengapa Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel? Karena firman Tuhan itu jelas menyatakan bahwa Tuhan murka karena mereka lalai dalam perjanjian yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Jangan lalai saudaraku. Ketika Tuhan telah mati di atas kayu salib, darahnya membuat perjanjian dengan saudara. Hiduplah di dalam perjanjian dengan Tuhan dan berjalan sebagai satu bangsa. Bangsa yang kudus. Di mana Tuhan berada di pihak kita. Hadiratnya menyertai saudara. Dan segala sesuatu yang saudara perlukan dan inginkan, Tuhan akan lakukan dan Tuhan akan laksanakan di dalam umat Tuhan. Karena kita adalah umat perjanjian. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami pada hari ini supaya kami belajar memegang perjanjian kami dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami melanggar perjanjian ini, ada akibatnya yang akan melanda, ada akibat yang kami akan tanggung. Tuhan, biarlah kami sentiasa saling mengingatkan Tuhan, saling menegur Tuhan, menjadi satu bangsa yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjadi bangsa yang hidup dalam perjanjian Tuhan, kami menjadi umat yang merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat, kami akan melihat berkat Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jika kami selama ini Tuhan tidak pernah mengindahkan apa yang Engkau bicarakan Tuhan tentang perjanjian-Mu dengan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bangkit untuk benar-benar memegang perjanjian Tuhan dengan kami. Melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar menjadi satu bangsa yang kudus masuk ke dalam perjanjian. Masuk ke dalam rancangan Tuhan yang besar sebagai satu bangsa. Sehingga bangsa ini Tuhan bisa menyatakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup.
Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus firman-Mu ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah semua kami akan menangkap firman ini dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami tetap bertumbuh kepada Engkau Tuhan. Dan terus membara semangat kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua Bapak. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.